What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what if Time Out gang? Waduh guys, NBA kelihatannya sedang tidak baik-baik saja guys. Hari ini mood rusak sih seharian gara-gara wasit itu ngerusak game super seru antara OKC Thunder melawan Los Angeles Lakers. Masa Luka kena ejection guys gara-gara trash talk sama fans? Itu malah game lagi seru banget, man. Dan Denver Nuggets juga nggak mau kalah gebrakan, guys, sama Memphis Grizzlies. Mereka tiba-tiba hari ini memecat Mike Malone, pelatihnya mereka, dan juga GM mereka, yaitu Calvin Booth. Gila, tinggal 3 games lagi. 3 games lagi menuju playoff. And they're number 4 in the Western Conference. Jadi agak di luar nalar sih apa yang dilakukan Nuggets sekarang ini. Minnesota juga hari ini di luar nalar sih. Mereka kena comeback, man. Choke di fourth quarter, kena 34-3 run sama Milwaukee Bucks. Dan New York Knicks juga masih belum bisa menang, guys, melawan top teams in the NBA. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much guys for watching Time Out today. Pastikan kalian like dan juga please nonton video secara full, guys. Itu akan sangat membantu sekali. And besok pagi ini gue semangat banget sih. Gue akan terbang ke Surabaya untuk meliput gamenya Pacific Cesar melawan Rans Simba Bogor. Dan untuk para members gue yang ada di Surabaya dan juga besok akan datang ke Pacific, kalau kalian ingin stiker for the Indonesian basketball culture, pastikan kalian besok colek gue, guys. Panggil gue, besok gue bawa ini di tas gue. Dan bagi kalian yang di Surabaya belum jadi member, pastikan kalian klik join, guys. Klik join support channel ini agar kalian bisa dapat free stuff dan juga pastinya bisa support gue untuk selalu ada di YouTube. So once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Kalau gitu langsung aja nih, kita masuk ke topik pertama. Men, gue marah banget, men. Bete banget gue tadi nonton gamenya Lakers dan juga OKC Thunder. Gue yakin kalian semua udah tahu lah tadi itu si Luka trash talk dengan fan di courtside. Fan-nya juga bangga banget kalau dia bikin si Luka ejected. Wasit sensi amat dah. Gara-gara Luka di-eject tadi, Lakers langsung berantakan sih mainnya. Si Thunder pun juga berhasil membalas kekalahan mereka kemarin ini. Thunder tadi menang 136-120. Yang bikin gue marah sebenarnya bukan gue pengen Lakers menang, bukan itu guys. Gue bukan fans Lakers, tapi itu tadi game lagi seru banget, lagi kejar-kejaran, lagi ganti-gantian lead antara OKC dan juga Lakers. It was an instant classic. Itu lagi playoff vibes banget. Dan dirusak begitu aja karena satu wasit JT Orr yang merasa Luka itu ngadep ke dia dan say something very violent. Jadi itu bikin selera nonton hilang sih tadi setelah hal itu terjadi. Karena menurut gue harusnya Luka nggak di-eject sih. Luka gue tahu dia udah kena technical foul sebelumnya, tapi untuk dia dapat second technical foul harusnya lebih dari itu sih, kecuali kalau emang Luka bener kayak maki-maki wasitnya gitu loh. Jadi bete banget sih tadi. OKC langsung went on a 29-12 run to win the game, dimulai dari 5 straight point oleh Alex Caruso, lalu juga ada step back 3 dari SGA. Langsung hilang fokus sih. Langsung hilang fokus dari semua pemainnya Lakers saat itu terjadi. Even LeBron tadi setelah game pun dia bilang bahwa it's just weird. I don't know why the ref was taking it personal. He had already gave Luka one, and Luka knew that. And Luka was going back and forth at that time with the fan that was sitting courtside, like Luka does. And the fans get to talk shit, talk out of their mind, whatever the case may be. And Luka was going back and forth, and the ref took it upon himself to think it was, verse him or whatever the case may be. But then another tee on Vando after a block shot, and the game was just weird as hell after that moment. It's just weird after the ejection. Tapi ya menurut gue, of course, kalau dari sisinya Luka, mungkin kedepannya kurang-kurangin lah ya komplain kepada wasit. He is not Draymond Green. Kalau Draymond mau maki-maki wasit juga, kayaknya wasitnya takut sih kasih Draymond technical foul sih. Dan Doncic juga harus hati-hati, karena sekarang ini dia udah 14 technical foul. Jadi 2 kali lagi dia akan kena suspend 1 game. Kalau Vando tadi juga, Vando kena technical foul setelah itu. Vando juga bilang sih bahwa kayaknya statementnya dia tuh bilang bahwa si wasit JT Orr ini ada personal sih. Ada personal sama Luka sih, itu kenapa makanya Luka dikasih technical foul oleh JT Orr. But still man, they win an instant classic bro. No wonder sometimes sih kenapa
viewersnya NBA juga suka turun sih. But yeah, that's my rant though. That's my rant about the Mavericks today. Other than that, trio LAL, LeBron 28 poin, Austin Reeves 24 poin, dan juga Luka 23 poin sebelum dia kena ejection. Shout out to AR-15 though. AR-15 sekarang ini sudah mencetak 4.000 poin dalam karirnya. Sedangkan dari OKC, mereka udah back to their form sih menurut gue. Mereka juga tadi mainnya effortnya beda sih sama yang kemarin. Monster bounce back game though from Shea. Shea hari ini 42 poin, 6 rebound dan juga 6 assist. Tapi yang paling penting adalah J-Dub finally step up untuk bisa provide some offense for OKC. Di mana dia hari ini mencetak 26 poin, lalu ada Lu Dort juga mencetak 17 poin. Dan of course ada a couple of nice plays from the OKC Thunder. Salah satunya adalah Isaiah Hartenstein tadi nasty block on Dalton Knecht. Gila, itu mungkin adalah salah satu top block sih this season. Dan OKC semakin dekat aja untuk bisa clinch the best record in the NBA. Kalau mereka bisa berhasil melakukan hal itu, berarti mereka akan mendapatkan home court advantage throughout the playoff. OKC pun juga memecahkan rekor franchise mereka dengan 65 wins this season, melewati rekornya Seattle Supersonics yang merupakan franchise sebelumnya. Waktu itu kalau salah Supersonics pernah menang 64 game di tahun 95-96 silam. Tim terakhir yang bisa 65 win adalah Houston Rockets guys, tahun 2017 dengan James Harden dan juga Chris Paul. And OKC juga mecahin rekor untuk bisa menang double digit paling banyak dalam satu season. Mereka berhasil menang 51 kali season ini dengan margin double digit, and it's still counting sekarang. Ini very impressive untuk this young OKC team. Mereka juga menurut gue lumayan overachieve tahun ini. So we will see them nanti bagaimana saat lagi ada di bawah playoff, apakah mereka bisa melangkah jauh atau tidak. Tapi untuk Luka besok big game untuk Luka besok, akan balik ke Dallas untuk pertama kalinya. Kita tahu bagaimana kontroversinya trade tersebut. Pastinya hopefully ada penghormatan, ada video tribute juga untuk Luka Doncic. And gue expect setelah hari ini mungkin besok juga Luka bisa 40 poin sih lawan Dallas Mavericks. So it should be fun. Gue besok gak janji bikin timeout ya guys, karena gue besok ada di Surabaya. Tapi kalau Lakers menang dan Luka tiba-tiba 40 poin, gue usahakan mungkin gue bikin timeout yang agak pendek aja sih. Jadi itu adalah yang gue bisa bilang guys sekarang ini ya. And Nuggets, what are you doing? 3 games menuju NBA playoff dan mereka memecat head coach Mike Malone dan juga GM Calvin Booth. Mungkin mereka lihat Memphis kali ya, pecat Taylor Jenkins. Terus front office-nya Denver bilang, yo, hold my beer. We can do that too. Ini coach bagus-bagus semua loh. Taylor Jenkins, Mike Malone, ini pada dipecatin loh. Nggak kebayang jadi fans Phoenix Suns. Coach Bud masih ngelatih di sana. Ini mendingan Phoenix Suns cepet-cepet deh pilih. Kalau nggak ya Mike Malone ya ambil Taylor Jenkins sih, cocok sih untuk mereka ya. Dan gue jujur I did not see this coming from a mile, apalagi 3 game sebelum playoff ya. Tapi kelihatannya memang Coach Malone dan Calvin Booth itu tidak setuju dalam banyak hal. Mereka juga kayaknya tidak suka satu sama lain. Dari press conference juga si Mike Malone sering banget kode-kode kalau pemainnya itu udah nggak buy-in. Udah mulai nggak buy-in dengan sistemnya dia. Udah ada yang nggak mau nonton film lagi. Jadi kayaknya udah lost the locker room. That's why front office-nya si Denver Nuggets harus mengambil keputusan ini. Gue tapi tetap shock sih, karena ya dia udah 10 season di Denver Nuggets. Tahun 2023 kasih championship untuk Denver for the first time. Susah sih, tapi emang susah banget kalau lu kehilangan kayak KCP, Bruce Brown, terus lu tukar dengan rookie ataupun juga second year player. That's gonna make it tough untuk mereka untuk bisa content lagi sih. Tapi apakah sekarang itu coach itu di bawah pemainnya? Jadi mungkin pemain kayak sekarang yang bisa menentukan lah arah timnya, bukan coach yang nentuin arah timnya sih. Gue melihat sekarang NBA dalam transisi kayak players power itu lebih besar daripada coaches power sih. Itu menurut gue sih. Gue jujur tapi juga penasaran sih bagaimana reaksinya Nikola Jokic ya. Kita tahu Nikola Jokic tuh lumayan dekat kayak Mike Malone. Mike Malone kayak beberapa kali datang ke Serbia untuk mengunjungin keluarganya Jokic. Dan Jokic tuh kayak tipenya bukan yang kayak datang ke front office terus kayak minta bilang, gue mau ini, mau itu, gue mau pelatih diganti. Kayak tipenya nggak yang kayak gitu sih. Jadi gue nggak tahu ada drama apa. Pasti banyak banget dramanya behind closed door untuk si Coach Malone dan juga untuk Denver Nuggets. Hanya mereka saja yang tahu pastinya.
Iya, sekarang ini si front office-nya Nuggets berharap ada energi baru untuk masuk ke babak playoff, dan juga pastinya pemain-pemainnya mungkin bisa mainnya lebih lepas. Mereka akan dipegang oleh interim coach, yaitu assistant coach-nya mereka, yaitu David Edelman. David Edelman ini udah lama juga jadi pelatih, jadi assistant coach, and of course ayahnya dulu adalah Rick Edelman, salah satu pelatih terbaik juga di NBA. Ya, kita lihat nanti bagaimana pemain-pemainnya mendengarkan si David Edelman. I just really hope the Nuggets not fucking up though with this move ya. Karena, dan lucunya juga adalah belum apa-apa, baru juga mungkin berapa belas jam ya. Udah ada gosip sih, katanya kemungkinan Bob Myers akan jadi GM barunya Denver Nuggets. Oh, itu akan ngeri sih. Itu akan ngeri sih kalau Bob Myers yang akan jadi GM barunya si Nuggets sih. Karena ya of course dia udah pernah bawa Warriors juara juga kan dulu. And langsung lah basketball forever, clutch points, langsung bikin grafik. Kalau Jokic mungkin akan gabung dengan Luka Doncic dan juga LeBron di Los Angeles Lakers. That's gonna be crazy though. Tapi gue gak menutup kemungkinan sih. Gue gak menutup kemungkinan karena ya lu tau lah Jokic kan sama Luka deket banget kan. Jadi of course Luka udah tinggal angkat teleponnya aja nanya-nanya gitu, are you happy, you wanna come to LA, bisa aja lah hal kayak gitu. Jadi gue nggak akan menutup kemungkinan. Tapi kalau Luka dan juga Jokic satu tim di Lakers, itu mungkin juga bisa menyelamatkan timeout guys setelah LeBron juga Steph pensiun. Jadi gue lumayan agak berharap sih itu terjadi sih. Jujur aja gue lumayan itu berharap banget sih. Karena itu akan membantu use timeout pasti ke depannya ya. Dan mungkin yang mau pecat pelatih juga adalah Minnesota Timberwolves guys. Mereka punya semua alasannya untuk bisa pecat Chris Finch pagi ini di Amerika. Gila man, T-Wolves tadi gave up a 24-point lead in the fourth quarter. Dan mereka kalah 110-103 dari Milwaukee Bucks. Paul tadi ya di awal quarter 4, ESPN tuh ada win probability kan, ada kemungkinan menangnya. Tadi kemungkinan menangnya adalah 99,9% guys. Dan 0,01% itu ternyata bisa terjadi guys di NBA. But ya tiba-tiba hujan 3 point aja sih. Milwaukee Bucks, Giannis juga sempat nge-3, tapi 3 pointnya AJ Green sih yang pull up itu dari jauh. That was pretty nice though from AJ Green. Belum lagi KPJ tiba-tiba juga jago banget defense-nya. Defense-nya jago banget, tiba-tiba dia kalau nggak salah ada 3 possession berturut-turut dia nge-steal, lalu jadi 3 basket for Milwaukee Bucks. Berkah banget ya, si Bucks nuker Marjon, dapetnya KPJ. Gila, KPJ hari ini 21 poin kalau nggak salah on 9 shots. Cuma 9 shot aja, tapi 21 poin, 5 assist, 5 steals. Kayaknya dia menyelamatkan juga sih season Milwaukee Bucks tahun ini nih. Dan kayaknya Doc Rivers udah mulai mikir juga sih, kayak harus taruh si KPJ jadi starter nggak sih over Ryan Rollins. I think KPJ better sih than Ryan Rollins ya. Giannis juga tadi defense-nya nggak ada obat, dan pasti gue bilang juga apa kan dia kemarin itu bahwa Giannis harus bawa bola, harus dia yang mulai offense ya, karena berbahaya banget man. Like I said, underrated banget passingnya Giannis. Giannis triple-double hari ini, 23 poin, 13 rebound dan juga 10 assist. Itu kenapa menurut gue makanya dia harus jadi point forward terus lah untuk si Milwaukee Bucks. And welcome back Bobby Portis. Bobby Portis setelah menjalankan 25 game suspension langsung bikin impact off the bench. Dia contribute 18 poin dan juga 10 rebound. Double-double in his first game. Tadi pun juga dia ada 1 3 point dalam stretch itu yang comeback di quarter keempat. So, ya sekarang ini memang sayangnya memang Damian Lillard belum comeback. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana Milwaukee Bucks di bawah playoff. Apalagi kalau mereka akan ketemu dengan Indiana Pacers in the first round. Untuk Minnesota ini kenapa juga salah satu alasannya mungkin bisa pecat si Chris Finch. Karena ini kan adalah stretch yang sangat crucial ya. Udah mau masuk ke play-in tournament, udah masuk ke babak playoff. Mereka akan mainnya seri semua kan dari posisi 5 sampai posisi 8. Jadi setiap game itu tuh penting banget gitu untuk bisa menentukan posisinya nanti. Dan lu udah menang 24 poin. 24 poin, that's a big cushion man. Cushionnya besar banget, 24 poin di kuarter keempat. Kalau lu memang tim playoff, lu harusnya nggak kehilangan lead tersebut sih. Itu kenapa menurut gue ya bolehlah kalau mau ganti pelatihnya. Masa ngecoknya udah kayak Duke sama Houston kemarin di NCAA. Tapi ya kelihatannya sih kalau sekarang kan kita lihat ada di posisi 8 ya si Minnesota Timberwolves. Jadi kelihatannya sih mereka akan stay sih di sana sih, dan feeling gue mereka akan ketemu OKC in the first round. That's my early prediction aja sih. And Minnesota ya kalau mau ambil Coach Malone kayak cocok sih buat gantiin Chris Finch ya. And Knicks nggak bisa close the game juga hari ini, dimana mereka kalah dari Boston Celtics di lewat babak overtime. Celtics hari ini menang 119-117 tadi, padahal terakhir itu di quarter 4 ya si Knicks itu unggul 3 poin. Gue kira mereka akan foul si Jason Tatum untuk play the free throw game.
Ternyata malah main terus dan juga kena step back dong. 3 point sama Tatum yang memaksakan babak overtime. Padahal itu tinggal foul aja sih menurut gue sih. Kadang-kadang emang itu ya strategi yang bisa hit or miss sih. Tapi tadi kayak menurut gue sih kalau ada Tatum gitu lawannya mendingan di foul aja sih. Dan di babak overtime kena sama mantannya, Kristaps Porzingis yang nembak dari jauh banget tadi itu di sisa 40 detikan untuk seal the win for the Boston Celtics. I think KP doesn't like New York, bro. KP gila banget, season high, man. 34 poin tadi kalau nggak salah. Dan juga 8 kali 3 point. Tiba-tiba berubah jadi Steph Curry dia tadi di Madison Square Garden. Gila banget sih si KP sih. KP juga ngeri sih kalau emang KP main tuh Boston tuh kelihatannya emang komplit banget ya. Dan hari ini juga si Jaylen Brown cedera loh. Dia ada cedera kaki kayak ada lutut gitu, tapi dia tadi cuma main 21 menit. Jadi harusnya Knicks tuh tadi sebenarnya harusnya bisa menang sih. Cuma mereka poor execution banget sih di saat clutch time, apalagi juga si Jalen Brunson ada beberapa kali kayak hero ball banget mainnya, dia ada shooting 3 point agak maksa. Cat sama Mikal Bridges di overtime juga kayak ragu-ragu gitu dan akhirnya bolanya lepas bikin Carmelo Anthony yang duduk di courtside stres banget sih tadi itu sih at the end. Knicks sekarang ini 0-9 melawan Cleveland, Celtics dan juga OKC. Mereka pun di swap sama Celtics di this whole season. Jason Tatum tadi juga had a big game with 32 points. And Celtics ini jago ya kalau main on the road ya. Mereka lagi 9 game winning streak on the road. Dan juga rekornya 33-7 away from Boston. Wow, that's solid though. Gila sih, itu juga modal yang lumayan ya buat nanti di babak playoff. And prayers to Jalen Wells, rookie-nya Memphis Grizzlies tadi took a nasty fall setelah ngedang melawan Charlotte Hornets. Dia pun tadi harus ditanduk keluar dengan stretcher dan langsung dibawa ke rumah sakit. Gue gak pernah pengen lihat sih pemain habis ngedang jatuhnya kayak gitu tuh benar-benar ngeri banget, apalagi kok kayak leher atau kepala duluan. Itu pasti bikin kita semua nervous banget sih menurut gue. Tapi untungnya tadi pas sampai rumah sakit dia langsung ngepost di IG story-nya dia dan juga report dari Shams bilang bahwa dia itu broken wrist. Jadi kalau broken wrist ini kayak agak lama ya. Kalau broken wrist itu biasanya bisa mungkin 2 bulan maybe untuk istirahatnya. Jadi gue expect dia akan mungkin miss some part of the playoff, tergantung si Memphis sejauh apa. Tapi katanya sih cuma broken wrist aja, yang lainnya semuanya normal. Jadi ya lumayan, puji Tuhan deh tuh. Dia fine tadi si Jalen Wells, tapi tetap harus ada di rumah sakit. Memphis tadi menang 124-100 dari Charlotte Hornets. Dengan hilangan Jalen Wells, of course, ini kehilangan salah satu starternya mereka, lalu juga salah satu pemain mudanya mereka yang bisa defense berbagai macam posisi sih. Jadi sangat disayangkan banget. Tapi yang ngangkat tadi adalah Ja Morant. Dia mengambil advice dari Gilbert Arenas untuk jangan selebrasi dengan gun-gun-gunan lagi. Dia selebrasi lempar granat, guys. Aduh, my boy gotta stop though. Kemarin udah kena 75.000 gitu, masih aja kagak kapok ya. Tapi emang Keja tuh, aduh seneng banget dia ngetrol NBA sih menurut gue sih ya. Dan hari ini Warriors juga ngebantai Phoenix Suns. Warriors menang 133-95 dari Phoenix Suns. Steph Curry tadi tetap led the way dengan 25 poin, 9 rebound dan 6 assist walaupun hanya bermain 25 menit saja. Itu tadi Steph sekali nggak ngeliat ring lu, muter-muter gitu gerakannya, masih bisa masuk depannya Colin Gillespie. Itu juga pasti dia bingung sih gimana caranya bisa masuk ya. That was a really tough move though. Itu wah, lo harus jago banget sih itu baru bisa sih lakuin gerakan kayak gitu sih. Terus tadi juga ada sekali 3 point sampai bikin si Bradley Beal senyum-senyum sih. Kita selalu sering lihat si Steph 3 point yang hampir nggak masuk akal, terus ya kita senyum-senyum aja. Biasanya gitu ya. Potts tadi juga oke. Si Brandon Podziemski 22 poin, tapi hari ini memang Warriors banyak istirahatin starternya sih. And it's a perfect game to do that, karena juga marginnya jauh banget. Jadi good thing karena besok mereka akan main lagi lawan San Antonio Spurs. Buddy, that's Steph Curry. Steph and Buddy Hield. I want you guys to meet each other. Say hello to Steph. He's the greatest shooter in the history of the world. Wide open. He do. He keep open late. I love you, buddy. I love you. Halus banget ya, Steve Kerr nyuruh Buddy Hield untuk sebenarnya oper si Steph Curry. Yang pasti tadi kayaknya si Buddy Hield tuh ada miss mungkin dalam satu play di mana harusnya dia kick out lagi ke si, ataupun juga extra pass ke si Curry yang open shot. Tapi itu bercandaan dari Steve Kerr yang menurut gue itu boleh banget sih. Mungkin ya itu kenapa dia salah satu coach terbaik lah di NBA sekarang ini. Dan Suns ini sudah pasti tidak akan bisa masuk ke babak playoff. Mereka akan masuk ke babak play-in, tapi berat juga sih. Mereka harus menang 3 kali di sisa 3 game mereka, dan juga si Dallas harus kalah 3 kali. So, it's gonna be tough. Tadi jujur banget sih si Dibuk bilang nggak ada winning habit
There's no winning habit in Phoenix. Gue seneng sih tapi sama D-Book sih, maksud gue dia jujur dengan keadaannya dia dan juga pasti dia tadi tetap engage sih. Dia tetap engage banget dengan game yang tadi. Dia niat banget tetap mainnya walaupun memang timnya nggak jelas sih. So I'm always gonna be a fan of Book for doing that. So ya itu yang kita mau bahas di kelas time hari ini. Kita akan pindah ke prediksi. Besok gue pilih Warriors aja lah untuk bantai-bantai Spurs. Kayaknya mereka harusnya bisa menang 20 poin lebih sih. So once again, thank you so much guys for watching time hari ini. Hopefully you guys enjoyed. Gue tunggu komentar kalian semua. And thank you banget yang sudah nonton sampai di titik ini. So once again, thank you so much for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.